melengkapi tadi itu silahkan. Tapi pertanyaan baru ya ditahan dulu, nanti baru dibahas lagi gitu loh. Iya, benar. Silakan Bang Jaki. Ya, tadi mengenai sebelum silakan. Bang Jeki menjelaskan Trinitas, saya cuma mau memberikan masukan bahwa yang namanya Trinitas itu bukan bapak, ibu, dan anak ya. Bapak, ibu, dan anak itu menurut saya itu keluarga berencana ya. Bener. Iya. Lagi dia. Tuh Bang Jack, bagaimana tuh Trinitasku jadi bapak, ibu, dan anak, Bang Jack? Iya. Bapak, ibu, anak cukup 2, Bang Jack. Ya, betul. Jadi begini, tadi waktu kamu tanya Trinitas, harusnya berhenti sampai di situ. Tetapi tidak kamu simpulkan, kok ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu udah keliru, bro. Kan Tuhannya yang bilang, Jack. Tuhannya yang bilang. Makanya dia tanyakan lagi. Ya kan, betul kan akun Mas Kun? Iya, entar dulu ya, benar itu kata apa namanya teman saya itu. Kata Tuhanmu kan? Bukan lah. Dengan Tuhan saya. Bukan lah. Iya, kan Tuhanmu katanya Kristen itu menyembah Allah, Maryam dengan Isa, betul? Iya. Iya, kok itu keliru. Trinitas bukan itu, bapak, ibu, anak. Itu mah KB, keluarga berencana, tau gak lu? Cacing aja. Teteh ini beda lagi, cuman saya temennya. Ya, saya teh ngerti gini. Trinitas dulu, jangan kemana-mana pertanyaannya. Mau dijelasin. Ya, Trinitas dulu. Ya, siapa teman-teman mau jawab silakan. Kami Kana? Nama saya Holil, Mas. Iya, apa yang kamu ketahui tentang Trinitas? Apakah kamu berpikir Trinitas itu bapak, ibu, dan 2 anak? Enggak. Karena kan saya di kuliah itu pernah ada tuh tentang Kristen tuh, ternyata kan emang Tuhan Kristen tuh ada satu, bener kan? Ya iyalah, masa ya iya dong. Nah ya, Tuhan kami itu Esa ya. Nah iya itu bener Esa. Cuma yang saya nggak ngerti itu kan dari Trinitas itu katanya ada Roh Kudus, yang Roh Kudus itu termasuk Trinitas bukan? Iya, yang ibu itu Bapak, Putra, Roh Kudus itu satu ya. Ya kan. Nah yang itu kalau yang saya mengerti itu Trinitas tuh yang itu, bukan yang tadi yang kata teman saya. Iya, yang ibu itu nggak ada. Saya nggak ngerti itu. Nggak ada ibu. Emang nggak ada kan? Bapak, Putra, Roh Kudus itu satu ya. Nah, kalau dirimu kan ada juga Trinitas, trikotomi namanya. Tubuh, jiwa, dan roh. Dirimu itu satu, ya. Tubuh, jiwa, dan roh itu bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Tubuhmu, rohmu, jiwamu, dirimu sendiri kan, betul nggak? Iya. Tapi tubuh dan jiwamu beda nggak? Tubuh dan jiwa ya beda. Nah, tubuh dan roh beda. Beda. Nah, tapi kamu tetap satu. Nah, begitu juga Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya, itu memang bisa dibedakan tapi itu satu gitu. Oh, jadi Trinitas saya tambahin sebentar. No, saya tambahin ya. Siap. Doktrin Trinitas, kamu dengar baik-baik ya. Doktrin Trinitas itu bukan doktrin keberapaan jumlah Allah. Yang pertama, orang Kristen tidak pernah menghitung jumlahnya Allah. Allah itu roh. Roh itu dalam bahasa Ibrani artinya juga angin. Artinya tuh tidak dapat dihitung. Kamu bisa ngitung angin nggak? Ada segumpal angin, 1 kilo angin. Bisa nggak lu ngitung angin? Nggak ada. Iya, jadi Allah di dalam Alkitab kita, kamu perlu paham, bahasa Ibrani adalah roh. Jadi kami orang Kristen itu percaya Allah itu roh. Apa arti roh? Yang pertama, roh itu maha hidup artinya. Yang kedua, roh itu dia tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak bisa dilihat dengan mata kita. Dia tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur, tidak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, nggak bisa dibagi, karena dia roh. Dia tidak berlokasi dan tidak bertempat. Itu arti kata roh. Jadi doktrin Trinitas itu bukan doktrin keberapaan jumlah Allah, tapi doktrin Trinitas itu adalah doktrin kebagaimanaan Allah yang Esa. Doktrin Trinitas itu berkata begini nih. Doktrin Trinitas itu bukan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, bukan. Doktrin Trinitas itu berkata Allah yang Esa, di dalam diri Allah yang satu itu, yang Esa, itu terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Sama seperti kamu, di dalam diri kamu itu ada akal budimu, firmanmu, logosmu, ada rohmu, betul nggak? Jadi sama seperti doktrin Trinitas, karena Allah berkata kita akun, bentar Kak. Kamu
Akun, kamu mendengar nggak apa yang dijelaskan Kak Sophie? Iya, dengar ini. Ini dengar berdua teh. Berdua, saya dengar. Kok banyak suara-suara di situ, dengarin kalau dijelasin ya. Aduh, makasih ya yang Bang Forex, makasih Bang Forex. Ya, oke, saya dengar, ulangi. Saya ulangi. Boleh. Dokter Trinitas itu berkata begini. Allah yang Esa, di dalam diri Allah yang Esa, itu terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Firman Allah itu artinya logos, artinya daya pikir Allah, logika Allah, God's mind, Makasih, pikiran Rangga. Allah. Ya, God's mind, pikiran Allah, God's reasoning, nalar budi, nalar atau akal budinya Allah, kecerdasan ilahi. Nah, logos itu saya kasih kamu pengertian seperti misalnya dalam kata biologi. Dalam kata biologi itu terdiri dari dua kata, bios dan logos. Logos dalam kata biologi itu bukan berarti perkataan tentang alam. Kata logos dalam kata biologi itu artinya adalah pengetahuan, jadi ilmu. Ngerti ya? Sesuatu yang di dalam diri Allah, nalarnya Allah, logika, kecerdasan Allah, daya cipta Allah, itu logos, itu firman, itulah Yesus. Firman ini yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia, dikatakan kalimatullah alkoha ila Maryam, surah 4 ayat 171. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Alkitab kami mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu ada di dalam diri Allah yang kekal, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman ini menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Oke, iya. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah tanpa firman, dan firman itu bukanlah ciptaan. Kalau Allah pernah tanpa firman, artinya Allah itu kopla. Dia nggak punya daya nalar, dia nggak punya daya berpikir. Karena Allah menciptakan alam semesta, segala sesuatu itu melalui sang firman. Maka Alkitab berkata melalui Yesuslah, di dalam sang firman, segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi itu diciptakan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Sampai sini ngerti? Iya. Dan kalau Allah itu tidak punya roh, maka Allah itu mati, berhala. Karena yang membedakan antara kita dengan benda mati adalah kita punya roh. Kalau benda mati, patung itu kamu kasih roh, boneka itu kamu kasih roh, dihidup dia. Percaya apa enggak? Jadi Allah itu di dalam dirinya ada firman yang kekal, yang bukan diciptakan, memang sudah ada sejak kodim. Dan ada firman yang kekal yang bersama-sama dengan diri Allah. Itu bisa dibedakan antara Bapa, firman, dan rohnya. Tapi nggak bisa lu pisahin. Kalau lu pisahkan, dia bukan Allah. Sama seperti manusia. Manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Kamu nggak bisa pisahkan. Kalau tubuh kamu sama roh kamu pisahkan, tubuh kamu nggak jadi manusia, disebut mayat. Betul nggak? Roh kamu bukan disebut manusia, roh kamu disebut hantu. Nah, itulah namanya echad. Esa itu artinya satu kesatuan yang kamu tidak bisa uraikan. Kalau kamu mencoba menguraikan keekatan ini, dia akan kehilangan hakikatnya. Keekatan manusia, keekatan Adam, itu adalah kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Nggak bisa lu pisah. Salah satu ini nggak ada, kamu bukan manusia. Ngerti ya? Kamu akan kehilangan hakikatmu sebagai manusia. Nah, itulah Allah kita. Allah itu selalu di dalam dirinya ada firman yang kekal dan roh yang kekal. Firman inilah yang kemudian nusul jadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia disebut anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Bukan karena Allah punya istri atau ini dia punya ibu. Bukan. Anak Allah itu artinya dia yang keluar dari dalam diri Bapa. Sama seperti anak kita keluar dari dalam diri kita. Itulah yang disebut anak. Jadi ini adalah bahasa teologis, bukan bahasa biologis. Bukan Allah punya istri kemudian dia punya anak. Enggak. Karena firman itu keluar dari dalam diri Allah. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah, aku datang dan keluar dari Bapa, dan dia menjadi manusia, firman-Nya. Dalam kemanusiaannya Yesus berkata, aku ini anak Allah. Ngerti ya? Nah, ketika orang Yahudi mendengar klaim bahwa Yesus anak Allah, mereka tidak menanyakan, berarti ibu kamu siapa? Apakah Allah punya istri? Enggak, karena orang Yahudi paham istilah Mesias anak Allah itu artinya Allah dalam wujud manusia. Allah yang akan turun ke dunia itu disebut Mesias. Yesaya 40 ayat 3. Mesias ini disebut anak Allah dalam pandangan Yahudi. Gitu ya. Nah, itu Trinitas dalam Alkitab kita. Bapa, Firman, dan Rohnya. Oh gitu ya.
Oke, itu saya baru maksudnya baru mengenal gitu Trinitas itu. Ternyata saya udah dijawab. Akhirnya saya tahu Trinitas Kristen itu seperti itu kan. Kayak nggak kayak semacam yang tadi menyimpulkan itu. Jadi dia itu ya kayak gitulah. Makanya Dia kita itu belajarnya di dalam aja soalnya. makanya kita itu perlu langsung ngomong sama orang Kristennya itu supaya kita itu jangan salah paham gitu. Nah, itu Betul. tapi betul lihat tuh kan. Nah, paling saya nih pribadi kan ini kan udah dijawab intinya apa namanya pertanyaan tadi. Cuma satu lagi saya mau menanyakan eh yang saya pernah masuk ke room sama saja sih kayak gini gitu. Cuma dia menanyakan tentang itu orang Kristennya sendiri ya yang menanyakan kepada orang Kristen lagi. Nah, jadi di dalam Alkitab itu janganlah kalian itu sujud karena sujud itu sama saja seperti menyembah. Nah, tetapi seorang Kristen itu kenapa menyembah apa namanya bersujud terhadap patung salib gitu? Kenapa gitu? Aku sih nggak pernah ya sujud ke patung salib. Kebetulan gereja aku, gereja Kristen, di gereja aku jangankan patung, salib, tanda salibnya aja nggak ada di gereja gue. Gambar salibnya nggak ada gereja gue. Gereja gue stadion. berarti Jadi saya selama kenapa? jadi Kristen, mungkin kamu tanya kepada gereja yang sujud kepada patung salib. Saya rasa itu hanya penghormatan, saya nggak tahu ya. Yang kamu maksud yang mana nih? Karena saya selama jadi Kristen di gereja saya tanda salib aja nggak ada tuh gereja saya. Iya, karena Mana saya tuh kan Bang Jack? gitu kan. Kalau kamu misalnya ya, kamu mungkin ada di gereja Katolik atau gereja Ortodok, misalnya ada lambang salib di altar, ya kan? Iya. Kemudian Iya, jemaatnya ada. duduk itu bukan menyembah, itu memang dia ngadep aja ke salib itu. Enggak, Tapi salib itu ada gimana? ada fasenya. Saya lihat itu dia itu bersujud loh di apa namanya di patung salib itu. Saya melihat sendiri karena saya komunitas di Jakarta Tarup gitu kan lintas iman jadi banyak ada yang dari Kristen saya masuk ke situ ya kayak gimana apa namanya kayak semacam ya kita meneliti oh ini sejarahnya kayak gini. Nah saya mau menanyakan itu ternyata pas waktu itu ada fase habis sembahyang nah lalu dia itu sujud kepada patung Kristus. Gereja apa tuh? Gereja apa? Gereja Katolik. Oh, kalau gereja Katolik ya nggak apa-apa, Kak. Dia memang di gerejanya ada salib, dia sujud di situ dia berdoa aja, bukan menyembah kan? kepada salibnya itu disembah-sembah, kecuali salibnya dikasih sesajen. Nah itu. Nah, iya makanya saya mau menanyakan tentang ya tadi Alkitabnya itu menerangkan tentang kayak gitu karena janganlah kalian itu bersujud karena bersujud itu sama saja seperti menyembah kayak gitu. Lalu kalau sujud sama dengan menyembah, kenapa di dalam Quranmu Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Adam? Sujud kepada Adam? Ya, ada 4 ayat di dalam Quranmu Allah menyuruh para malaikat sujud menyembah kepada Adam. Karena ini teh apa namanya teh kan di sebelumnya itu ada kenapa Allah menyuruh para malaikat itu sujud kepada Adam karena di belakang Adam itu ada nurnya Muhammad. Makanya jadi bukan sujud jadi kepada Allah Adamnya. menyuruh para malaikat menyembah Muhammad. Parah lagi bukan menyembah. Tuh, menghormati. Tadi temanmu tadi berkata sujud sama dengan menyembah, betul nggak? Iya. Iya kan? Iya. Sebentar, kalau di dalam Alkitab sujud atau menyembah itu boleh dilakukan untuk manusia dan untuk Tuhan, karena manusia adalah gambar Allah. Jadi di dalam Alkitab kami sujud menyembah itu boleh kepada manusia dan kepada Tuhan. Yang nggak boleh sujud menyembah kepada patung buatan dari perak, dari emas, dari batu. Nah dari itu itu yang nggak boleh. kan. Nah iya itu maksudnya kan gini. Nggak, aku jelaskan. Itu kan berhala kan itu kan. Di dalam Alkitab kami yang tidak diperbolehkan adalah sujud menyembah kepada patung yang terbuat dari emas, perak, berhala, kemudian kamu menyembahnya dan menjadikan itu Tuhan, tuh patungnya tuh lu sembah. Itu nggak boleh. Yang boleh kamu sembah adalah manusia dan Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya balikkan, kalau kamu mengatakan sujud itu sama dengan menyembah, kenapa Allahmu menyuruh para malaikat menyembah kepada Adam? Kan itu kan manusia gitu kan. Bukan berhala. Aku ada maunya tanpa manusia.
Cahaya kan? Ada nur di situ, ada nur Adam Muhammad. cahaya. Adam cahaya. Bukan, manusia. Kenapa Allahmu menyuruh para malaikat sujud menyembah kepada Adam, lalu sujudlah mereka kecuali iblis? Katanya sujud hanya kepada Allah, sujud sama dengan menyembah. Ya apa enggak? Turun. Iya tuh Mas. Kok malah pingsan lagi ini? Turunlah, dia pusing sendiri. Wah, Loh, kok turun? Nah, tadi saya mau nanya tadi. Piye to, Mas? Betul. Turunlah, dia pusing sendiri. Sepukul-pukulan Padahal sama tadi teman saya tadi. mau nanya tadi lo. Udah turun. Padahal udah dibilang kalau udah nggak sanggup, lambaikan tangan ke kamera kalau udah nggak sanggup ya. Lambaikan tangan ke kamera kalau udah nggak sanggup. Jangan asal-asal pergi. Kita juga dihargai lah sedikit. Lambaikan tangan ke kamera. Atau kipas-kipas bendera putih ya kalau udah nggak sanggup. Iya. Ampun. Iya. coba tadi Mas Kun tadi naik lagi, aku masih penasaran tuh, belum selesai ya ini pembicaraan urusan Bentar kita lagi selesai. kalau ada yang mau Iya. turun, Mas kalau Kun. nampakin tangan malu, gini aja ambil tisu selembar, gini aja ambil tisu, gini aja. Tapi denger, Iya. tisu aja. Saya kasih Ini kalian tisu. PR ya, tolong baca kitab 1 Tesalonika ya. Awas kalau nggak dibaca tuh, kitab 1 Tesalonika ya. Saya juga kelurahan pasal 2 ya. Tolong baca kelurahan pasal 2. Kelurahan. Oke. Halo, salam Bang Justin. Oke, Bang Akmal, selamat malam. Kusir kamu juga kelas. Malam Mas. Ya, silakan Bang. Dari tadi saya perhatiin kayaknya debat kusir mulu ini. Mana ada debat kusir Bang, kamu Bang, juga Bang, salah. siapa yang kusir di sini? Loh. Yang kusir Bang Dedi kali, gue mah enggak. Ini kalau udah nggak sanggup ini ada tisu nih, tisu gini aja tisu. Kalau tangan agak malu-malu, tisu aja gini aja tisu. Kalau Bang Akmal dari mana keyakinannya, Bang? Bang Akmal dari mana keyakinan? Kalau saya orang Sumatera Barat, kalau agama Keyakinannya, saya Bang? Islam. Oh, Sumatera Barat, tempat Oke. rendang ya. Rendang. oke. Berarti Abang ini tahu supaya tidak debat kusir. Nah, silakan Bang. Mungkin tadi mau disampaikan dalil-dalilnya. Kalau dia kan tadi nggak tahu dalil itu. Sandiaga. Nah, silakan Bang. Bukan Masih perihal. mau nanya loh bukan sama si Mas Kun. si Mas Kun naik lagi, urusan kita belum selesai. Bukan si emas atau si ibu atau si abang. Udah pingsan dia, Kak. Oh, ya Yang udah. saya lihat si Mas Kun sama abang-abang yang sebelumnya, mereka tuh nggak punya pemahaman. Cuma Tapi berani statement. Oh ya udah, berarti si Akmal ini yang punya mereka pemahaman. naik ke sini untuk menantang Bu Sofiatul yang katanya ahli Al-Quran. Itu kan kata mereka. Terus mereka bilang dari pesantren. Mereka punya pengetahuan. Mereka juga bilang mereka sangat fasih berbahasa Arab, punya banyak sekali data. Makanya kita naikkan, kita tanyakan, benar nggak? Jadi kalau Bang Akmal bilang mereka itu nggak punya pemahaman, coba diklarifikasi langsung ke orangnya aja, Bang. Sekarang saya cuma satu Iya, aja benar. pertanyaan saya. Si ibu, si bapak, si mbak yang di sini berkeyakinan Kristen atau Nasrani. Saya Muslim. Bang, nggak usah pakai ataunya. Cukup sampai Kristen aja, nggak usah pakai atau Nasrani ya. Oh ya, ralat ya Nasrani. Jangan Nasrani. Oh Kristen. bukan Nasrani, Kristen. Oh maaf. iya dong, kami bukan Nasrani ya. Oh jadi beda lagi Nasrani dengan Kristen ya? Beda, nanti ya saya akan Nasrani jelaskan. itu bidat di dalam Alkitab kita. Iya. Oh ya, saya nggak tahu, maaf. Makanya kita heran kok Quranmu bisa menyebut Nasrani, karena kita itu nggak pernah disebut Nasrani, kita orang Kristen. Nasrani itu salah satu bidat. Nggak usah ngerambat ke Al-Quran saya. Mbak fokus di kitab Mbak aja. Oke. Iya, saya katakan kitabmu tuh kok nggak bisa kenal Kristen gitu loh. Karena di dalam Alkitab kita Nasrani itu bidat. Bentar dulu.
Cek, Islam ada suara. Islam, Kristen Kristen. Jangan dicampur adukan, cek. Mbak. Bukan, saya tanya Allahmu maha mengetahui nggak sih? Nggak usah bahas Allah dulu, nggak usah bahas Tuhan, Mbak. Enggak, Bahas saya Tuhan tanya dulu. Allahmu maha mengetahui nggak? Kenapa Allahmu tidak tahu kalau Nasrani itu bidat di dalam Alkitab kita dan kita itu nggak pernah disebut Nasrani. Kita itu orang Sebentar dulu. Kristen. Sebentar Kalau dulu. Allahmu maha tahu, masa nggak tahu kalau kita ini bukan Nasrani? Sebentar dulu. Sekarang gini dah, saya kasih gambaran sedikit ya. Mbak orang Kristen, saya orang Muslim. Saya gambarkan ke hal yang sederhana. Mbak punya rumah tangga sendiri, kami punya rumah tangga kami sendiri. Mau nggak suami Mbak saya tidurin gitu? Mau nggak kayak gitu? Dicampur Nah, aduk itu sana. yang saya silakan. tanya sama Quran. Kenapa Quran dari 25 nabi? Saya potong dulu. Sebentar dulu. Akmal, saya potong dulu. Langsung. Alkitab kami itu tidak pernah menyinggung-nyinggung ada agama bernama Islam atau Nabi Muhammad, betul nggak? Nabi Muhammadmu dan Islam itu nggak ada di dalam seluruh Alkitab kami. Saya selama belasan tahun menjadi orang Kristen tidak pernah dengar satupun pendeta yang pernah mengkhotbahkan Quran ataupun nabimu. Tetapi kalian kalau di masjid-masjid selalu mengkafir-kafirkan orang Kristen, Nasrani, dan orang Yahudi. Nah, kalian sendiri di dalam kitab kalian banyak sekali 90% isi Quranmu itu nyuplik-nyuplik daripada Alkitab. Bahkan kalian mengklaim dari 25 nabi, 24-nya nabi-nabinya ada di Alkitab kita. Idris disama-samain Henok, Elias disama-samain Elia, Isa disama-samain Yesus. Nah, sekarang yang kepo siapa? Yang kepo ngurusin rumah tangga orang? Bisa nggak itu yang 90%? kitab orang Ya, siapa? Ya, yang 90% yang mengatakan Nasrani seburuk-buruknya makhluk itu dihapus. Bisa nggak itu dihapus dari Quranmu? Supaya kita nggak kepo. Kamu nggak kepo, kita juga nggak kepo. Tolong bisa dihapus nggak itu? Ayat-ayat yang mengatakan Nasrani, Yahudi seburuk-buruknya makhluk seperti binatang. Itu bisa dihapus nggak? Yang menyatakan Isa Al-Masih sama dengan Yesus diberikan kitab namanya Injil. Bisa nggak ayat itu tolong dihapus dong dari Quranmu supaya kita ngurusin rumah tangga masing-masing, nggak usah kepo. Nah, Akmal tidurin dia tuh, tidurin tuh yang suka Iya, ngurusin bisa rumah nggak tangga orang. nama Musa yang kamu samakan dengan Nabi Musa di dalam Alkitab kita dihapus? Nggak usah pakai nama Nabi Musa deh, diganti. Misalnya Nabi Akmal, jangan lagi nama Musa, pakai bisa Nabi Akmal, tolong diganti supaya kita punya sendiri nabi-nabi kita sendiri, kamu punya sendiri Nabi Saya Akmal. belum ngomong udah ngerocok aja. Iya, tolong yang Nabi Musa, nama nabi-nabimu yang sama dengan Alkitab kita dihapus. Nggak usah disama-samain, jangan kepo sama Alkitab kita. Tolong nama Nabi Musa itu diganti dengan Nabi Akmal. Bisa nggak kira-kira? Sudah ngomongnya. Silakan jawab. Oke, saya ngomong ya. Tolong ambil kutipan ya, ayat Al-Quran yang Anda baca. Mana yang bilang itu? Tolong sebutkan. Maksudnya apa sih? Yang Anda bilang tadi ngerecoin Nasrani. Oke, saya tanya, Musa yang di dalam kitabmu itu Musa siapa? Yang saya tanya, mana yang Anda pertanyakan tadi ke saya, yang nyinggung keluarga Anda itulah ibaratnya, yang nyinggung kitab Anda, yang nyinggung orang Anda. Iya, kamu Mana di mengatakan Mana Nasrani di yang kamu Al-Quran samakan dengan Kristen kafir bukan? menyampaikan? Mana? Tolong, ini saya record loh. Sorry ya, Akmal. Tolong, mana? Kamu nadanya Mana biasa saja. Al-Quran Kalau yang kamu nadanya tinggi, saya menyampaikan gampar kamu. Bahwasanya Kalau kamu Islam- nadanya tinggi, saya gampar kamu. boleh gampar aja, nggak apa-apa. Nggak Akmal, apa-apa. rekam baik-baik Kamu Akmal nanya ya. biasa Silakan saja di-record ya. baik-baik. Baik, Begitu terbukti, saya baptis kamu dan Tuhanmu ya. Oh, tolong nih saya record nih, jangan sampai satu Indonesia ngamuk gara-gara statement Anda. Nggak usah kamu record Saya juga sudah siarkan di-live, live di YouTube. Nggak usah kamu rekod. Kamu bisa Iya, download dari iya. Al Hayat Indonesia. Ini sadarkan nih, jangan sampai salah-salah statement. Saya nggak ada nyinggung-nyinggung kayak gitu. Tolong bahasa dijaga. Nada boleh Oke, tinggi, saya tapi bahasa bacakan dalam dijaga. Quranmu ya. Surah 5 ayat 73, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga.
Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Bla bla bla. Ini menurut kamu siapa ini yang mengatakan begini? Yang dibilangnya Ditujukan kepada siapa? Yang dibilangnya kafir, Teh. Nih, aku bacakan surah 5 ayat 72 ya. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, bla bla bla, sampai ayat 73. Itu kira-kira kamu ngurusi nabi kami apa enggak tuh kira-kira? Menurut kamu, Akmal? Itu Anda kutip dari mana? Jangan mengada-ngada. Ini saya bacakan surat Al-Maidah ayat 72-73. Al-Maidah 73. Al-Maidah 72-73. Yang kayak gini nih yang mecah belah umat nih, kayak gini. Pecah belah Islam tuh umat. Saya nggak pernah ngebom masjid loh. Islam. Saya nggak pernah membunuh muslim sampai dengan hari ini. Sampai saat ini saya nggak pernah tuh ngebom masjid. Iya betul, Anda nggak ngebom muslim. Enggak. Saya tanya sama kamu di surah 5 Al-Maidah ayat 72 dan 73. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata Allah ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Itu di mana di dalam Alkitab kami dan mengapa engkau menunjukkan itu kepada Al-Masih disamakan dengan Yesus? Coba on cam mana aku mau lihat, buka Al-Quran. Coba on cam lihat Al-Quran tuh, buka. Buka saja, terjemahannya. kan aku sudah kasih surah 5 ayat 72-73. Aku mau lihat Al-Quran yang mana yang dibuka ini. Aku nggak mau menjelaskan tentang kitab. Bah Akmal. Banyak rahasia di sini. Sudahlah, ini nggak tahu Ini nggak apa-apa. pernah Turunin baca aja deh Bang Jem. kitabnya, nggak pernah baca Turunin Qurannya, aja dia, nggak tahu gimana apa-apa. Bang Akmal ini? Bukan masalah Oh, nggak tahu katanya, apa-apa. Kamu pernah Nggak tahu baca aja. Quranmu Masalah nggak? apa-apa. Nggak ngomong lapor. Kitab sendiri nggak tahu isinya apa. Lapor. Cengeng kamu, lemah. Isinya katanya gitu. Punya lapor. Udah Dasar pingsan anak lagi. bungsu. Kitab sendiri nggak tahu dia. Katanya Nggak, pas dia mana ada lapor. kayak gitu isinya, katanya gitu. Ya, pas dia lapor ke ustadznya, kau pun yang nggak tahu katanya, malah dipukul pula dia pas ngadukan. Kau pun bodoh juga. Udah dibaca ayatnya masih nggak tahu juga. Kau pun kenapa nggak kau baca katanya? Mana ada Gitu juga. ayatnya kayak gitu katanya. Bahkan aku, kali lah Ustaz. itu orang. Aku pikir itu dari kitab Tessa Monica. Ya Kok dia nggak ampun. tahu? Masa dia bilang mana ayatnya, tunjukkan Qurannya isinya. Aduh, Bang Akmal. Naik modalnya record. Nggak tahu dia lagi di YouTube sekarang. Iya, kalian Nggak nanti usah lu bisa. record, udah gua recordin gratis, kamu tinggal download ya. Iya. Oke. Wah, turun. Miskun mana nih si Miskun nih? Tadi gua belum selesai loh, gua mau nanya-nanya sih Miskun Melarikan diri aja lu. Katanya mau Berat. bikin Bu Sofia tuh jantungan dia. Kok salah jantungan ya? Ini lagi berantem dia sama temennya tadi itu. Kan udah ngepak. Dia bilang memang teman gue bego nih, masa Trinitas bapak, ibu dan anak itu KB. Halo, welcome. Oke, Ken. Silakan Ken. Ya. Halo. Salam kenal. Silakan. Salam kenal. Silakan. Ya, salam kenal. Thank you, Namanya siapa? Perkenalkan diri. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kembali. Assalamualaikum. Ya. Udah nih, sampai besok kita begitu terus nih. Waalaikumsalam, assalamualaikum terus nih. Silakan Bang Lagi Ken. apa nih, Kak? Kita lagi main Waduh. catur sih sebenarnya sambil masak ya. Saya ingat kayak ini chattingan waktu SMA. Lagi apa nih? Deketin cewek. Kalau di sana lagi makan kuaci dia. Ken, lo harusnya begini dong. Lagi Aduh, apa Bang. say? Udah makan belum? Gitu Ken. Lagi apa, Belum. Say? Udah makan Belum. belum? Juma di mana sekarang? Pada manggilin Juma. Aduh. Oke, Halo, baik. Silakan Bang Ken. kakak-kakak Ada yang mau yang disampaikan? cantik, yang imut. Nah, ya, makasih. Silakan Bang Ken. Ada yang mau disampaikan? Mau ikut Tuhan itu. Apa yang mau disampaikan? Aku mau ini aja.
Apa? Apa? Mau percaya Tuhan running aja. Yesus? Apa? Mau ikut Abang Tuhan keyakinannya dari Yesus? mana, Bang? Keyakinannya dari mana? Islam, Bang. Oke, Wih, silakan. makan apa lu, bro? Gak Bunyi bagi-bagi mana lu. bunyi dong? Makan ini. Makan kerupuk. Oh, iya. Boleh lah tuh. Kalau ada Kok Ken, lebih-lebih tuh. kok udah coba kerupuk babi Ken? Enak itu. Belum. Enak Belum. banget. Coba sudah. Nggak ada jualannya di sini. Wah, pesan lah Dari digojekin. Shopee ada kan? Dari Shopee, dari GoFood ada dong. Beliin, Bang. Oh, boleh share log aja. Iya. DM aku, Bang. Iya, nanti. Tapi DM dimakan aku, ya. Bang. Sama ini, Aman, sama aman. apa? Nasi campur singkawang mau nggak? Tua juga bisa, Bang. Tua arak. Oh. Tua arak Bali juga bisa. Alhamdulillah. Ya, Ken, mau nanya. Beneran, Bang. Ken, Ya, kau Ken, itu naik mau ke nanya Komal apa? di sini mau makan kerupuk kah? Kau mau tanya kah? Atau mau kita lempar kau ke Irak ya? Aku Dia itu naik mau di ini, sini bukan mau tanya malah makan kerupuk. Mau minta beliin Dia tua sama Bang Jack ini. Sofia ini sama Mikana. Ini masa ketemu YouTuber besar kalian nggak mau minta tangan kek, ngajak foto bareng? Foto bareng kita, Bang. Iya, langsung bilang, Kak Mikana, open cam, aku mau screenshot layar untuk pasang di IG story nanti. Yang siapa? Ya bilang, terus kamu tag di situ namanya Mikana, kamu tag ini ya. Yang siapa, Bang? Bilang bersyukur di sore hari ini bisa bertemu dengan YouTuber hebat dari apologet Kristen. Bilang gitu. Apa nama itu? Oh, YouTube. nama YouTube-nya ini nama YouTube-nya Mikana, satu lagi Sofia Al-Hayat Indonesia, satu lagi Jeki Sembiring. Sama Injil Habaget. Apa? Ya nanti Jangan aku lupa. Nama YouTube terdasarkan apa? Injil Jero. Haba Jiro. Iya. Iya. Kalau Injil Habajrot nggak ada ya? Lama-lama udah kecelot gitu yang tinggal. ini tersadarkan ini bersongkok-songkok, Bang. Bersorban itu, Bang. Loh, kok besongkok nggak ada? Itu namanya itu, Bang. Namanya. Oh, namanya. Iya, aku baru sadar kalau aku dulu itu aku hidup dalam dosa, Ken. Sekarang aku udah meninggalkan dosa-dosaku. Oh, sekarang ini ya ngikut Makrifat, Bang. Bukan? Oh, bukan, aku nggak ikut, aku Rifat. ikutnya Yesus. Pak Erot. Makrifat. Iya, Ken, kamu mau nanya tentang Tuhan Yesus enggak? Kamu mau nanya enggak tentang Alkitab? Jelasin aja. Aku Ya, mau nanya makan Tuhan kerupuk, Yesus Ken. itu sangat mengasihimu loh, Ken. Dia sangat mengasihimu, dia sangat menyayangimu. Bahkan dia rela turun dari sorga untuk dirimu loh. Yesus. Itu Supaya kamu hidup kekal. Supaya kamu nanti dibangkitkan di akhir zaman. Karena sawer dulu lah, Kak. Sawer dulu lah. Sawer. Lu kayak main. Kalau mau disawer, kamu pargoy dulu di situ, pargoy kamu. Kamu open cam, Kok kamu goyang pargoy dulu? baru kita sawer. Kok buka kamera goyang dulu. Aku on cam aja ya. Tapi sawer. Iya, kamu on cam terus kamu pargoy di situ, baru kita Kok jangan telanjang joget ya, awas kau. Sambil jelasin itu kan. Enggak, aku tanya sama kau Ken. Kau ini kuliah kah? Apakah? Aku ini Kak, bertani Kak, berkebun. Kau tanam apa itu berkebun? Tanam lada sama kopi. Wih, Wih, hebat lah sama kopi. Kau nggak tanam ganja kah? Ganja banyak untungnya. Iya. Di sini kemarin juga ada, itu ladang ganja. Ada juga katanya ladang ganja.
Ya, Ken, bentar. kamu tahu nggak Ken? Nanti di surga itu kalian boleh bercocok tanam juga loh Ken. Iya tahu bang. Bentar dulu ya, ada orang. Tak kali lah dadan kopi ya. Kebun enak ya, ditungguin tumbuh sendiri tuh kebun. Ya, halo bang, lanjut bang. Langsung. Ya, halo bang. Oke, kita ganti sama yang bertanya dulu. Hah? Tadi tuh ada orang bang. Bentar bang. Ken, bukan pacar kamu nelpon kamu Ken. Bang mana yang mana? Ya, Kok mana tahu? tahu pacar kamu nelpon. Mending kamu angkat dulu daripada kamu diputusin nanti akhir tahun jomblo kamu. Sabar ya, teman-teman semuanya. Sebentar ya. Gantian ya. Halo. Ya, Bang Duren Tangerang, silakan. Mana suaranya nih? Loh, ada loh suaranya. Halo. Itu dengar suaranya. Siap ya. Ada suaranya? Ada, Duren Tangerang. Silakan bicara. Iya, jadi begini, tidak ada yang kitab-kitab itu yang ibaratnya menistakan agama. Biarlah agama kalian, agama kami. Tidak ada yang menistakan, semuanya saling merangkul. Begitu ya. Jangan ada perdebatan semacam ini. Menurut saya Sebelum berbicara tadi, gini, Duren Tangerang, Duren Tangerang, Ya. saya suka dengan apa yang kau bicarakan. Boleh nggak tunjukkan ayat atau apanya lah di mana gitu, apa toleransi itu memang diajarkan Enggak, di gini Islam. loh. Sesungguhnya Islam itu agama yang cinta kasih, cinta damai. Iya, itu ditulisnya di mana, Bang Duren? Kami tidak menggubris hal-hal apa yang kalian pelajari, hal-hal apa yang ingin kalian ketahui, silahkan ketahui. Dan kami pun dengan kepercayaan kami, kalian dengan kepercayaan kalian, itu aja. Jadi jangan mengorek-ngorek tentang semua apa yang ada di kitab. Setahu saya kitab Injil itu dibawa oleh dua orang. Sebenarnya itu Islam, tapi di Roma itu disalahgunakan. Nah, ini Bang udah konsiliar, Bang udah selesai, Bang. Itu Udah namanya Paus dan Paulus. Konsiliar ini. Di mana ini itu? yang kita luruskan. Iya bang, iya setahu kami dalam kitab kami dibincangkan seperti demikian. Jadi Kok bisa Bang kitab Abang itu ngomongin kitab orang, Iya. Bang Duren, kenapa kenapa kitabmu ngomongin kitabnya orang? bukan kitab Al-Quran yang berbicara, tapi ini kitab-kitab yang lain, tadi bukan kan kitab kamu Al-Quran, bilang penjabarannya. Ini pengetahuannya, cuma pengetahuan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kami, ya kan, Nabi kami, ya dengerin, Nabi kami mengutus dua orang, Paus dan Paulus, untuk mengislamkan Roma. Tapi Paus Nabi dan kamu Paulus, sebentar. Nabimu Muhammad mengutus Paus dan Paulus. ya, untuk mengislamkan Roma. Tapi Sebentar. Nabi kamu Muhammad. Sebentar. Ya. Duren, kamu yakin? Kamu mabok apa enggak sih masuk ke sini? ini sepengetahuan saya kayak ini, maaf ya kalau misalnya saya Nabi, salah kajian. ya, sorry, aku tanya ulang, aku yakin kan? Nabimu Muhammad, betul kan? Ya, Nabi Muhammad SAW. Nabimu Muhammad mengutus Paus dan Paulus ke Roma. Ya, ke Roma. Untuk mengislamkan Roma. Ya. Untuk Aduh, itu menyebarkan mah di dalam Islam di kisah Roma.
Duren, itu kamu baca tuh kitab Tesalonika, makanya lu udah buat kasih tahu. Kau jangan baca kitab Tesalonika. Ya, yang saya tahu begitu memang. Jadi cuma ini maaf ya, mungkin karena saya kurang terlalu memahami dalam isi kitab itu atau macam gimana ya. Tapi seyogianya kita semua saling merangkul, saling Duren. jadi tidak ada peperangan, tidak ada yang namanya terorisme. Paulus sudah duluan ada ketimbang Nabi Muhammad. Bagaimana bisa Nabi Muhammad mengutus orang yang 600 tahun beda umur dengan dia? Mungkin nggak? Itu sama kayak Soekarno ngutusin saya. Soekarno mati, saya baru lahir. Itu ngutusnya itu pakai cara lucu-lucu ya. Intinya saya di sini cuman itu sepengetahuan saya, dan dalam kitab juga saya juga punya teman Kristen. Nah, dia mempelajari kitab lama, perjanjian lama ya kan. Tapi Bang Duren, bentar dulu Bang Duren dapat di mana ayatnya itu bahwa Muhammad mengutus Paus dan Paulus ke Eropa untuk mengislamkan Eropa? Di mana ayatnya itu? Itu ada dalam kitab Kak. Kitab mana? Entah saya baca waktu kitab itu sudah lama sekali. Saya soalnya tidak fokus sangat ke kitab itu. Yang setahu saya itu. Apa kitab itu dimakan rayap Bang Duren? Abang tahu nggak kalau Rasul Paulus itu dia itu sudah wafat di umur 67 tahun ya, bukan di 67 Masehi. Aduh, mana dia? Udah turun. Udah turun dia. Katanya ada yang bilang mabuk Duren. Aduh. Kok bisa Paus dan Paulus diutus ya? Iya. Itu Paus siapa pula? Paus yang berdoa sama Allah enggak itu? Paulus diutus katanya. Itu kan aku kata juga apa? Mereka tuh salah baca kitab. Mereka tuh membaca kitab Tesalonika. Nah, di dalam kitab Tesalonika itu Muhammad mengutus Paus dan Paulus ke Roma. Aduh, lucu-lucu ya. Ya, Bang Bosku, silakan. Halo Bang, salam kenal. Ya, salam kenal, silakan. Tadi tuh kan saya join tuh dari jam 5 ya. Aduh, saya lupa pertanyaan tadi. Udah kebanyakan ini sih Bang, kebanyakan. Catat dulu apa Bel? Nanti kalau ada bro mute aja dulu. Kita naikkan yang lain dulu ya. Mute aja. Enggak apa-apa Bang. Sambil sharing. Bro, keyakinannya dari mana? Dari Islam Bang. Oke. Ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak di mute dulu, kita naikkan yang lain. Oke, mute dulu dan nanti saya join lagi. Ya, di mute aja, nggak apa-apa di atas kalau ini. Oke, ya. Kalau teratur kita kitab Kelurahan 3 ayat Kemarin itu dibilang kitab kelurahan, kok nyari dia ya? Sampai dari pagi aku ketawa. Kitab kelurahan. Bentar lagi antar RT. Iya, kitab kelurahan. Yang dipikirnya mau bikin KTP atau apa sih? Dicari juga di situ. Nggak lama lagi kita RT. Muhammad mengutus Paus dan Paulus untuk mengislamkan Roma. Ya ampun. Serius pula itu dia ngomongnya ya. Aduh. Ada pula kata yang dibaca dulu kitab apa lupa. Kitab apa
apa dulu yang lupa saya. Udah lama saya baca itu. Waduh. Yang menarik begini memang harus dipelihara sih. Aduh sakit mulut gue. Aduh, lucu-lucu orang ini ya. Yang menarik begini harusnya besok diambil videonya. Iya, Paulus dan Paulus diutus. Udah lama itu saya baca itu. Udah nggak tahu lagi. Aduh, lama. Aduh, repot. Enggak sekalian Aristoteles juga diutus. Enggak sekalian si Rasul Petrus diutus. Jadi Paus dan Paulus itu bawa Textus Receptus ya, Bu. Textus Erectus. Tapi untuk mereka sore-sore begini ada hiburan kita. Seharian di